goodbyes are bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again. You will find me, and you will find me in places that we've never been, for reasons we don't understand. Walking in the wind, walking in the wind, and I know we'll be alright, child. Just close your eyes and see, and I'll be by your side anytime you're needing me. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi petang memancing ikan, memancing di bawah si pohon jati. Selamat datang kami ucapkan para hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Haflatul Wada Guru Purna Tugas Yayasan As-Sofa Pekanbaru. Indah bermalam di Sungai Rogan, duduk di celah pohon ara. Pemanis kalam kita ulurkan, awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Fani Trihaziah SAG. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Syafi yang maha memberikan kesembuhan, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami, keluarga kami. Adalah kunci, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan pesan dan kesan dari Guru Purna Tugas Yayasan As-Sofa Pekanbaru kepada ayahanda kami, Abah Dr. Andes Samsul Muhammad. Kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur dan alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini. Allah kumpulkan kita dalam rangka perpisahan atau menyampaikan kerangka-kerangka ajuan-ajuan yang telah ditetapkan oleh yayasan kita dalam mitra kerjasama sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan
Bapak Direktur Pendidikan Yayasan Al-Sofah, Bapak Alfrinanya sebagai beserta jajarannya, Bapak-bapak Kepala TK, SD, SMP dan SMA beserta jajarannya, sahabat-sahabat kami, para guru, karyawan di Yayasan Al-Sofah, semoga kebersamaan ini tetap terjalin walaupun mungkin berpisah secara jasad, tetapi hati tetap dalam kesatuan dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah untuk menggapai ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasanya termakna memang apa yang kita sampaikan hari ini sebagai kata perpisahan, suka dan duka selama kami bergabung di Yayasan Al-Sofah. Kami bergabung di Yayasan Al-Sofah tepatnya pada bulan Agustus, masuk pada bulan Januari dan dinisahkan pada bulan Agustus tahun 2004, terhitung dalam hitungan Ibu Rini Ayu lebih kurang 19 tahun 3 bulan atau lebih kurang 20 tahun. Banyak suka dan duka tentunya yang sama-sama kita alami secara pribadi. Mungkin semua duka suka itu terpulang kepada kami karena kita hebat dan kekurangan kami sendiri atas semua segala sesuatu yang kami perbuat tidak berkenan yang berada pada tempatnya, baik kepada pimpinan langsung, kepada yayasan, kepada direktur dan seluruh kita yang hadir di yayasan ini. Kami mohon maaf atas segala kekeliruannya. Kadang kami salah pandang, salah ucap, salah kata, dan terlebih-lebih mungkin salah sangka yang mungkin menyebabkan hijab antara kita satu dengan lainnya. Oleh semuanya itu, kita berharap semoga segala ketaatan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya-cahaya Allah dipancarkan melalui tulang sumbernya kita untuk nanti kita menghabisi atau menjalani kehidupan kita sampai hayat di kandung badan kita. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan, kepada Bapak Direktur dan seluruh pimpinan Yayasan Al-Sofah, kawan-kawan guru yang telah membantu kami dalam setiap kinerja kami yang kurang tepat, yang kurang pada tempatnya yang kami lakukan. Dengan kebersamaan ini kami merasa terbantu dan itu lebih terasa kekeluargaan itu tidak hanya terputus sebagai perpisahan ini. Semoga berkelanjutan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semoga apapun yang kita idam-idamkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami pertama, kita mengayomi diri kita itu dengan 4T. T yang pertama itu kita tutup semua aib kita, baik antara kita dengan Allah terlebih-lebih, apatah lagi mungkin sesama manusia. Karena nilainya manusia itu terpancar dari lisan yang terucap olehnya. Makanya tim yang pertama ini kita tutup aib-aib kita. Yang kedua adalah kita tetap masa depan yang akan kita lalui seberapa jauh baru amal-amal kita yang telah kita perbuat. Apapun yang kita lakukan itu apa benar menurut syariat agama. Jangan-jangan yang kita lakukan, yang kita sampaikan itu hanya kemauan pribadi kita, tetapi tidak berdasarkan. Kita ingat dengan T yang kedua ini, karena segala sesuatunya itu kadang banyak kemauannya kita saja. Lebih banyak salah daripada hilang dan filmnya, dan apapun yang kami lakukan itu semuanya itu tidak termasuk untuk menyinggung perasaan dari Bapak Ibu semua. Oleh karenanya kita berharap ke depannya kita walaupun tidak bermitra secara kinerja, tetapi mitra kita langsung ke lubuk hati yang teramat dalam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Karena walau dan bagaimanapun juga selaku kita
untuk umat Islam itu sendiri tidak ada batasnya, tidak ada ketentuannya. Kita membatasi diri satu dengan lainnya. Tadi kita sampaikan, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, tetap Allah akan jadikan itu berpasangan dalam kehidupan kita. Setiap kali itu ada yang menyombongkan diri atau tidak bertutur sapa dengan Bapak Ibu semuanya. Itu semua tidak kami sengaja lakukan, dan mudah-mudahan kita tetap dipertemukan dengan kondisi-kondisi sehat walafiat dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai penutup membacakan sebuah pantun, karena hidup kita di orang Melayu. Ini adalah pantun kami, walaupun nanti tidak relevan, tapi dimaklumi saja kami tidak. Baju seragam dari perdagang, pulang sekolah membawa buku, takdir berpisah tak dapat dicegah, selamat tinggal rekan terbaikku. Kata orang Melayu, kalau kita hanya memasak ikan tuna dan dibolak-balik, itu masaknya masak sebelah. Makanya dua pantun seiring. Wangi aroma dari kayu gaharu, tempat bermain bagi anak rotan. Apabila berjumpa teman baru, teman lama jangan dilupakan. Dia ada laki-laki perempuan Boleh tambahkan di dulu? gitaran. Mungkin anak saya kalau mandi gunakan sabun agar bersih dan juga wangi. Ini waktunya akan memasuki usia pensiun, karena batas umur sudah terpenuhi. Tadi 55 tahun. Banyak kenangan yang amat indah, suka duka sudah dilewati. Hati sedih karena berpisah, salah kata mohon dimaklumi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah yang kental enak dimakan. Mari dengarkan kata sambutan dari Puan yang kami muliakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan dari pembina Yayasan As-Sofa Pekanbaru kepada Ibu Haja Julia Eriswati SPT. Disilakan. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada sampai targetnya, yaitu masa purna. Itu kata beliau tadi, itu bahasa kerennya. Nah, sebetulnya masa pensiun itu masa udah tua. Nah, saya sudah sampai 11 tahun Pak Tamsir. Sudah kepala 7. Ya. Jadi usia boleh tua, tapi semangat kita harus tetap muda. Jabat tertib untuk anak semua. Jadi boleh dikatakan yang ada di ruangan ini selain Pak Nur, Bu Yeni, Pak Zulfan, itu boleh dikatakan angkat anak dari dengan saya. Ya. Dan juga tak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi semuanya, baik guru yang sudah lebih dari 25 tahun, barangkali ada yang sudah 30 tahun ya. Ini yang tertua Bu Yet, anak Bu Yet. Bu Yet itu termasuk yang tertua. Bu Yet, Bu J ya. Siapa lagi ya? Nah, itu adalah para penegak, para pejuang-pejuang kita yang pertama. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sudah berjuang dari nol kami. Murid gerakan. Nah, Pak Samsir mungkin dari di jalan nangka ini ya. Nah, dulu istilahnya kalau Pak Nur mengistilahkan dan dulu masa di Mekah, Madinah. Frede Mekah. Jadi sudah banyak yang kita lampaui, sudah begitu panjang perjalanan kita ini. Anak kita juga
semuanya kita juga akan bergiliran ini. Ibu tadi minta sama Ibu ini daftar-daftar yang akan penting. Tahun depan juga banyak ya Bu ini, tahun depan banyak. Jadi kita bertahap dan Ibu meminta kepada rekan-rekan anak-anak Ibu yang sudah termasuk anak yang dikeluarkan, tolong diimbaskan trik-trik yang anak-anak miliki itu ke guru-guru kita yang masih muda-muda. Tolong semangat bagaimana kita berjuang. Memang jangan mana berjuang itu perlu pengorbanan. Kalau tidak berkorban itu tidak jalan nangka ke jalan Asoba. Singgah ke jalan delima beli kelapa. Walaupun Pak Samsir sudah tidak di Asoba, jangan tinggalkan dan jangan lupakan Asoba. Membuat rujak dari pepaya, ditambah sedikit buah rambutan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari dengarkan kata sambutan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan As-Sofa Pekanbaru kepada Bapak Insinyur Haji Nofisase dipersilakan. Saya agak bingung. Tadi sebelum kesini saya coba lihat nih gimana nih ceritanya, sejarahnya Pak Samsir ini gimana nih. Ternyata saya temukan beliau ini alumni Fakultas Filsafat IAIN Suspa. Orang dari filsafat ngajarnya olahraga. Ini hebat lagi juga soalnya. Salahnya itu nih, gimana ceritanya nih kok Pak Samsir ini ahli filsafat, mestinya kan ngajarnya akidah Islam itu harusnya orang filsafat itu berpikir yang agak tinggi itu. Filsafat ini ngajarnya betul-betul rock to the bottom, itu ngajarkan SD yang diajarkan fisik. Nah ini hebat lagi nih. Kemudian yang lebih mengagetkan saya tadi, Pak Samsir ini kan kelahiran 1 Januari tahun 69, yang ngaku jujur dia tadi begini. Sebenarnya saya kelahiran 168, Pak. Jadi 1 Januari tahun 68. Jadi saya berpikir tadinya kelahiran 78, Pak Samsir. Dia dari itu wajahnya masih. Cuma karena beliau ini karena rajin olahraga, itu rajin olahraga enggak? Jangan-jangan enggak juga, rajin olahraga, tapi enggak rajin juga olahraga. Dan hebat, 4 dari itu, saya ingat-ingat terus-terusan. Tutup, tatap, titik, tetap. Nah, benar kan? Nah, itu hebat itu, filsafat yang disampaikan tadi. Tutupin semua. Keburukan kita, keburukan kawan, keburukan apapun yang Allah tutupin itu semua. Kemudian tatap ke depan, masalah hebat luar biasa yang berolahraga kita. Berolahraga itu ustaz hebat ternyata. Saudara sekalian, masa-masa yang paling menyenangkan itu adalah pada waktu kita meng-hire seseorang. Begitu kita nyatakan Anda lulus, diterima di As-Sofa, kita salaman, semua kita happy. Yang menerima juga happy, yang diterima juga tidak kalah senangnya. Wah, luar biasa. Saya menjadi bahagia dari As-Sofa. Selalu menyenangkan. Yang paling tidak menyenangkan itu ada 2 paling tidak menyenangkan. Melepas guru-guru belum pada waktunya. Nah itu lebih sedih lagi. Ada 2 itu kriterianya. Ada, nah ini yang paling sedih. Kita melepas karena memang melepas lamanya. Itu sedihnya luar biasa. Dan itu banyak beberapa kawan-kawan guru kita yang kita lepas memang kepergiannya untuk selamanya. Saya ingat ada Bu Sufrida, kemudian ada Bu Nadia, dan ya. Nelvi, ya, Bu Linda, Herlinda, ada beberapa. iya Herlinda, Bu Rita, Itu rasanya sebahagian dari jiwa kita juga ikut. Tetapi dia tidak pernah bisa komplain kalau itu. Tetapi kalau yang sedih yang berikutnya itu memang
berpisah karena memang tidak ada jalan lain selain dari berpisah dengan Tuhan. Apakah karena kesalahan, apakah karena macam-macam persoalan. Nah, jadi termasuk juga perpisahan sekarang ini sedih, tapi tidak yang paling sedih, Ustaz. Tidak paling sedih, karena alhamdulillah Ustaz Samsir mencapai titik. Memang sudah saatnya harusnya almarhum lah. Nah, ini sudah dapat bonus 1 tahun dari ini. Alhamdulillah, yang kita tahu pasti hanyalah masa-masa yang sudah kita lewati. Dari awal kita bergabung di sebuah tempat dimanapun itu, yang kita tahu pasti pada tanggal 1 Januari tahun 2024 saya akan pensiun. Karena pada saat itu siang kita sudah tahu itu, dari awal kita sudah tahu, semua kita ini sudah tahu kapan saatnya kita akan pensiun. Cuma memang kadang-kadang ada yang memang menyiapkan diri, ada yang lupa diri kalau akan pensiun. Ini perlu saya ingatkan kepada kita semua, masa itu pasti datang. Saat itu pasti tiba. Tidak bisa kita melanggar, tidak bisa kita melawan kodratnya. Karena memang pasti akan sampai kita di sini. Jadi bersiap-siaplah mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri bukan hanya untuk mempersiapkan diri nanti di akhirat, itu sudah pasti semua kita akan mempersiapkan diri juga untuk itu. Tetapi jangan lupa juga mempersiapkan diri pada waktu saya usia 55 tahun, I will retire. Saya pasti akan pensiun. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya senang melihat bagaimana kawan-kawan kita yang memasuki usia purna tugas masih aktif dan hebat. Itu luar biasa. Kita tahu Pak Adrison bagaimana dia sekarang bagus, kemudian ada Pak Sapriadis juga oke, kemudian ada Afirman juga lebih hebat kawan-kawan kita yang sudah memasuki usia purna tugas. Begitu juga doa kami buat Pak Samsir, insyaallah saya yakin Pak Samsir sudah mempersiapkan diri jauh lebih dari hebat dari itu. Karena saya tidak pernah merasa khawatir dengan Pak Samsir, karena SAG dan melihat tadi untuk ceramah di masjid aja sudah hebat Pak Samsir itu, ya kan? Tentara itu bilang soldier never die, jadi tentara tua itu tidak pernah meninggal. Itu juga soldier never die. Oke, selamat Pak Samsir, selamat menjalani kehidupan yang berbeda. Dari sekarang, kalau kemarin sampai dengan akhir bulan ini mungkin hidup kita tertata, bangun jam sekian, mandi jam sekian, sarapan jam sekian, pakai baju jam sekian, masuk berangkat jam sekian, makan siang jam sekian, pulang jam sekian, semuanya diatur oleh waktu. Besok you have every time. Pak Samsir punya waktu betul-betul mengendalikan waktu itu. Kalau kemarin dikendalikan oleh waktu, telah sedikit dicatat oleh ini, besok tak ada lagi yang catat. Pak Samsir bangun cepat boleh, bangun telat boleh, mau tidur lagi juga tidak apa-apa. Jadi silakan kita semua bapak-bapak nanti saatnya akan sampai seperti Pak Samsir akan bisa mengatur sendiri. Saya yakin dan percaya Pak Samsir akan lebih hebat, sukses buat kita semua. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan lupa 4P tadi, tutup, tetap, titik tetap, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada memori kenangan bersama Abang Putra Samsir Muhammad. Selamat menyaksikan.
Penyerahan Cindramata oleh Yayasan As-Sofa Pekanbaru kepada guru purna tugas Yayasan As-Sofa. Kami jemput Abah Dr. Andes Samsul Muhammad dan Bapak Ibu pengurus Yayasan untuk maju ke hadapan. As-Sofa Pekanbaru kepada Bapak Andes SPD untuk maju ke hadapan, sekaligus Bapak Wali, Bapak Munawir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya rangkaian acara yang telah kita lewati bersama, maka berakhir pula acara kita. Burung merpati terbang ke kota, terbangnya cepat ke langit tinggi. Salam perpisahan untuk kita, lain masa bersuara. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang berita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun. Maaf dipindah. Alhamdulillah telah kita lalui bersama seluruh rangkaian acara. Besar harapan kita selalu sehat sentosa. Semoga Allah memberkahi kita semua. Saya Agus Siftatul MPD beserta panitia penyelenggara acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam menutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan